Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada saya Aldi Rahmatan Alamin Aswan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 21. Jadi pada kali ini saya akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang bermateri tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol. Sebelum itu, atur posisi kalian untuk nonton video saya ya. Supaya apa? Supaya enjoy dan menikmati video ini. Check it out. Sebelum itu, apa yang sudah kalian tahu tentang negara Spanyol? Bukan tentang sepak bola ya. Ya sudah cukup terkenal dengan klub Barcelona dan Real Madrid yang biasa cukup sengit ya. Tapi bukan hal itu yang saya akan bahas. Jadi negara Spanyol ini secara resmi negara yang dikenal sebagai Kerajaan Spanyol, merupakan sebuah negara di Eropa Barat Daya bersama Portugal, tepatnya di semenanjung Iberia. Kalau ditinjau dari segi geografis, daratnya dengan Eropa ialah pegunungan Pyrenea dengan Perancis dan Andorra. Nah, bicara tentang peradaban Islam di sana, kalian tahu tidak? Dahulu, negeri yang juga dikenal sebagai Andalusia ini menjadi awal mula peradaban Islam di daratan Eropa. Seorang antropolog sekaligus Islamolog, Philip K. Hitti, dalam History of Verbs mengungkapkan Islam pertama kali masuk Eropa khususnya Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum memperlakukan Spanyol, umat Islam telah menguasai barat Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu disebutkan terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Sampai lupa, sebelum dikuasai Islam, semenanjung Iberia ini dikuasai oleh kerajaan Visigoth dengan Katolik Roma yang cukup kental sejak abad ke-5 hingga takluk di tangan Islam hingga abad 8. Perkembangan dan kejayaan. Akhirnya, Islam pun menambah Eropa dan menambahinya sebagai Andalusia. Tidak butuh waktu lama, peradaban Islam mulai berkembang pesat. Terlebih saat Cordoba dipilih menjadi pusat pemerintahan Islam di Spanyol pada tahun 756 oleh Abdul Ar-Rahman I. Kalau masih tahu ya, di masa Cordoba itu dikenal sebagai pusat intelektual di Eropa bersamaan saat didirikannya berbagai perguruan tinggi Islam dengan berbagai disiplin ilmu, salah satunya ialah Universitas Cordoba yang dibangun di masa pemerintahan Abdul Ar-Rahman III pada tahun 912. Dilansir laman Republika disebutkan universitas tersebut menjadi kebanggaan umat Islam. Pasalnya, banyak mahasiswa dari berbagai negara termasuk mahasiswa Kristen Eropa menuntut ilmu di kota itu. Lebih lanjut, pendidikan dan intelektual di Cordoba makin bersinar tatkala di era pemerintahan Al-Hakam Al-Muntatsir pada tahun 961 hingga 976. Sebanyak 27 sekolah didirikan hingga gedung perpustakaan yang mencapai 70 buah. Nah, pendek kata, saat kota-kota lain berada pada masa kegelapan Cordoba di masa itu, dikenal sebagai the greatest center of learning in Euro, terkhusus dalam bidang filsafat, kedokteran, sains, sastra musik, dan kesenian, tafsir, serta fikih. Para tokoh. Ada begitu banyak tokoh cendekiawan muslim yang lahir saat masa keemasan Islam di Spanyol. Kalian tahu siapa saja kah? Tulis di kolom komentar ya, biar kita punya referensi juga, biar sama-sama tahu ya kan. Jadi yang akan kami bahas ini tidak semua ya, melainkan mereka yang berandil besar dalam ekspansi Islam ke Andalusia dalam penaklukan Spanyol menurut sejarawan Badri Yatim. Dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam tahun 97 terdapat 3 tokoh Islam yang dianggap berjasa. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Musayyir. Nah, Tariq
dikenal sebagai perintis dan penyelidik penakluk Spanyol, ya, disebut menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang di mana sekitar 500 diantaranya merupakan tentara berkuda. Dalam penyerbuan itu mereka tidak mendapatkan perlawanan, berarti lantaran melemahnya pertahanan kerajaan Visigoth yang berkuasa saat itu pada tahun 711. Musa bin Nusair lalu mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000. Wow, banyak sekali 7.000. Yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, yang kemudian dikenal sebagai penakluk Spanyol. Keruntuhan. Seperti diketahui, didasarkan pada produknya, puncak kejayaan atau kemasan Islam di Spanyol terjadi pada periode 3, tepatnya tahun 912. Namun, diketahui melemahnya seiring timbulnya perpecahan dari dalam pemerintahan pada tahun 1013. Menurut Ustadz Afifi Abdul Wadud, lulusan Al-Madinah International University, mengatakan pemimpin muslim terakhir di Andalusia Spanyol adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Nasr atau Muhammad I. Ia memilih menyerah setelah dikepung tentara kerajaan Kastilia Spanyol pada tahun 1492 dan menandatangani kesepakatan damai dengan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella David. Level-level sejarah Amerika dalam bukunya The Greatness of Andalus mengungkapkan ada 5 faktor penyebab runtuh Islam di Andalusia. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, persoalan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, serta hilangnya peran ulama. Malam itu Andalusia pun jatuh ke tangan kerajaan Katolik setelah lebih dari 800 tahun berada di bawah kekuasaan Islam. Nah, itu sejarah singkat tentang peradaban Islam di Spanyol. Semoga cerita yang tadi ini bermanfaat ya, insya Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.